man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, yaitu mukmin yang manusia-manusia merasa aman darinya pada harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Jadi itulah hakikat orang mukmin, yaitu yang tidak mengganggu yang lain. Orang lain aman pada harta dan pada jiwa mereka dari orang ini, setelah dia mengimani Allah tentunya. Karena itulah kunci dari keimanan, yaitu mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai ma'bud yang disembah, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat, dan mengimani apa yang diperintah oleh Allah untuk diimani. Setelah itu memiliki kriteria yang disebutkan oleh hadis ini, orang lain aman dari dia. Sementara mereka justru orang lain ketakutan, orang lain terancam. Bahkan banyak orang yang wanita-wanita yang menjanda gara-gara mereka. Anak-anak menjadi cemasan, khawatir tiba-tiba ada peledakan. Khawatir tiba-tiba ada peledakan. Apalagi mendengar ledakan yang dahsyat, menghancurkan segala-galanya, menerbangkan yang banyak halnya, banyak berbagai macam benda yang asalnya tenang-tenang saja. Apakah itu seorang mukmin? Tentu tidak. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Kemudian Nabi juga menjelaskan tentang siapa muslim yang sebenarnya. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Dan seorang muslim yang benar adalah muslim yang orang-orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Dari lidah dan tangannya. Itu muslim yang baik. Muslim yang baik adalah muslim yang tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, bahkan tidak apalagi membunuh orang. Menyakiti pun tidak, mengganggu pun tidak. Nah, sementara mereka menganggap bahwa berada pada puncak keislaman, sementara orang lain terbunuh oleh mereka, terlukai oleh mereka, dirusak harta mereka, hilang keamanan hidup oleh mereka. Apakah itu muslim yang benar? Ini tentu tidak, karena Nabi mengatakan al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Kemudian berarti sudah disebutkan oleh Nabi mukmin yang sebenarnya, muslim yang sebenarnya. Kemudian Nabi mengatakan wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang menjihadi dirinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, yaitu bersungguh-sungguh, berupaya semaksimal mungkin mengontrol diri, mengarahkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Itu mujahid yang sebenarnya. Ya. Karena asal dari kata jihad adalah mengeluarkan segala daya, mengeluarkan tenaga, upaya agar bisa selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Itu jihad. Itu jihad. Nah, sementara sekarang justru sebaliknya. Ya, mereka melakukan pengerusakan, mengkafirkan orang, membuat orang ketakutan, dan seterusnya. Ini tentu tidak sama sekali berhubungan dengan jihad yang dijelaskan oleh Nabi di sini, yaitu menjaga diri, mengontrol diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi menjelaskan tentang muhajir, seorang yang hijrah dengan hijrah yang benar. Apa kata Nabi? Wal muhajiru man hajaral khataya wal dhunub. Wal muhajiru man hajaral khataya wal dhunub. Seorang yang muhajir adalah, atau seorang yang hijrah adalah orang yang menghijrahi atau meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Itu muhajir, itu yang hijrah sebenarnya, meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ini hadis, ini semuanya hadis Nabi. Siapa itu muslim, siapa itu mukmin, siapa itu mujahid, siapa itu muhajir, itu Nabi yang menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi dengan sanad yang sahih, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala.
Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Abdul Muhsin setelah menukilkan hadis tadi, falau anna haula'i syabab jahadu anfusahum fi ta'atillah lahajarul khataya wadh-dhunub wa salimal muslimuna min alsinatihim wa aydihim wa aminahumun nas ala amwalihim wa anfusihim. Andai pemuda-pemuda itu berjihad terhadap dirinya dengan sebenar-benar jihad, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka niscaya mereka akan meninggalkan kesalahan-kesalahan, menjauh dari dosa-dosa. Maka kaum muslimin akan selamat dari lisan-lisan dan tangan-tangan mereka. Jadi bermula dari mereka berjihad dengan jihad yang benar, ya, sehingga mereka meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa, tentu otomatis kaum muslimin akan selamat dari ancaman lidah dan ancaman tangan-tangan mereka. Dan orang-orang pun sudah merasa aman dari bahaya terhadap harta, terhadap jiwa-jiwa mereka dari mereka-mereka ini kalau mereka memang berjihad dengan benar. Wa lakinnahum, justru yang terjadi pada mereka, rakibu ru'usahum wabta'adu 'anil ulama. Mereka menunggangi kepala-kepala mereka. Maksudnya mereka merasa mengenal agama ini dengan pengenalan sebenar-benarnya. Sudah merasa tidak memerlukan siapa-siapa. Bahkan mereka melepaskan diri dari para ulama, menjauh dari para ulama, merasa sudah cukup ilmu mereka, sudah menjadi ahli ilmu yang benar, yang memiliki ilmu yang luas. Itulah kesalahan yang fatal. Merasa sudah pintar, sudah berilmu dan tidak perlu belajar, lalu menjauh dari para ulama. Ini sebab yang sangat besar yang menjerumuskan mereka kepada pemikiran yang sesat tersebut. Fawaqa'u fi ma waqa'u fi. Dengan sebab itu mereka terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Min qatlil al-abriya, di antaranya adalah membunuh orang-orang yang tidak berdosa atau tidak bersalah. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Wa tadmiril mabani wa ghairiha, menghancurkan, ya, merobohkan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian tarmilil nisa, menjadikan wanita-wanita janda, kemudian menjadikan anak-anak yatim. Menjadikan anak-anak yatim karena orang tuanya atau ayahnya dibunuh oleh mereka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Ini pesan dan nasihat beliau kepada mereka. Takutlah kalian kepada neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fa inna sabghatan wahidatan fin nar tunsi kulla na'imin fid dunya. Karena satu kali celupan saja di neraka itu melupakan segala nikmat yang dirasakan di dunia. Ini nasihat beliau yang luar biasa. Ya, menasihati mereka untuk berjihad dengan jihad yang benar. Nanti rentetannya akan indah, ya, tidak akan menyakiti orang. Karena jihad itu apa artinya? Kemudian memerankan Islam dengan benar, memerankan iman itu juga dengan benar, sehingga orang semua jadi aman. Tidak sebaliknya seperti yang mereka lakukan, merusak. Ya, banyak wanita yang jadi janda, anak-anak jadi yatim, bangunan yang rusak, semua orang ketakutan dan seterusnya. Beliau mengingatkan dengan neraka. Takutlah ke neraka, wahai pemuda-pemuda, yang bahan bakarnya nanti neraka itu manusia dan batu. Yang satu kali celupan saja ke dalam neraka itu melupakan segala nikmat di dunia. Tunsi kulla na'imin hud dunya. Lalu beliau menukilkan hadis, fa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim nomor 2807.
An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkan nanti orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang paling nikmat hidupnya di dunia, pada hari kiamat nanti didatangkan, fayusbagu fin nari sibghah atau sabghah, lalu diletakkan satu kali celupan ke dalam neraka. Ya. Summa yuqal, setelah itu ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qattu? Apakah engkau pernah merasa nikmat atau melihat kebaikan sedikit pun? Ya, itu pertanyaan ditujukan kepadanya. Hal marra bika na'imun qattu? Pernahkah engkau merasakan nikmat sebelum ini? Ya. Fayaqulu la wallahi ya Rabb. Tidak, demi Allah, ya Allah. Ya. Dia bersumpah bahwa tidak pernah merasakan nikmat. Ini luar biasa. Hanya satu kali letakkan saja, kemudian dikeluarkan kembali. Ya. Dan dia dahulu orang yang paling nikmat, yang paling senang hidupnya di dunia. Lalu ternyata dengan hanya sekilas saja diletakkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan kembali, membuat dia lupa bahwa dia di dunia orang yang paling nikmat hidupnya. Orang yang paling senang hidupnya di dunia. Ini kata Nabi SAW, melupakan. Ya, dengan hanya sedikit saja dari siksa neraka. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian sebaliknya, didatangkan pula orang yang paling sengsara hidup di dunia, yang paling menderita hidup di dunia. Kemudian dari penghuni surga tentunya, fayusbagu sabghatan fil jannah, lalu diletakkan sejenak saja di surga. Ya. Setelah itu ditanya, ya ahlal jannah, ya bani Adam, wahai manusia, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marra bika bu'san qattu? Pernahkah engkau melihat, pernahkah engkau merasakan kesusahan? Ya, walau sedikit sebelum ini. Fayaqulu ya la wallahi ya Rabb. Dia bersumpah dia tidak pernah merasa hidup menderita, tidak pernah merasakan kesusahan. Ya, tidak pernah merasakan kesusahan. Ya, ini bayangkan bagaimana nikmat surga yang sejenak di situ saja melupakan segala penderitaan, segala kesusahan sebelumnya di dunia. Ini merupakan gambaran dari betapa dahsyatnya siksa neraka, betapa berat dan pedihnya siksa neraka, dan sebaliknya betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa lezatnya nikmat surga. Yang siksa neraka itu melupakan segala kenikmatan di dunia, walau hanya dengan yang secuil tadi, dan nikmat surga melupakan segala bentuk kesusahan di dunia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tadi kita sebutkan nomor hadisnya 2807 ya. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah mengingatkan mereka itu juga, pemuda-pemuda yang luar biasa, menganggap mereka di atas kebenaran, padahal di atas kesalahan demi kesalahan, dosa besar di atas dosa besar, menganggap bahwa mereka telah melakukan berbagai macam kebaikan, ternyata dosa besar yang mereka lakukan. Diingatkan oleh penulis dengan mengatakan, wa inna hararatan nar fil akhirah, sesungguhnya panasnya api neraka nanti di akhirat itu tafuqu hararatan nar fid dunya bisab'ina dhi'fan. Api neraka itu, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, itu 70 kali lipat
panasnya dari api di dunia. Api dunia dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan semuanya. Bukan api yang ada di hadapan kita di dapur ketika masak. Semua api dunia jadi satu. Ya. Itu ternyata hanya 1/70 kali lipat api neraka. Karena 70 kali lipat api dunia ini semuanya itulah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh hadis yang beliau nukilkan dalam Sahih Bukhari nomor 3265 dan Imam Sahih Muslim 2843 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala narukum juz'an min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian, maksudnya api dunia, itu 1/70 kali api dunia. Hanya sebahagian dari 70 bahagian api neraka jahannam. Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Qala fuddilat alaihinna bi 69 juz'an. Kulluhunna mithlu harriha. Kata mereka, para sahabat, satu kali api dunia saja itu sudah luar biasa panasnya. Kita kan terkadang melihat kebakaran yang meluluh lantakkan sebuah bangunan atau menghabiskan sekian ribu hektar hutan. Itu belum semua api dunia. Api dunia yang meleburkan, menjadikan batang kayu jadi bubur, atau pasir jadi bubur untuk proses menjadikan dia kaca, atau batang kayu yang proses pembuburannya untuk membuat kertas. Itu seberapa lah apinya? Mungkin 2000 derajat Celcius atau lebih. Itu belum seberapa api dunia. Semua api dunia jadikan satu. Itu ternyata untuk api akhirat membutuhkan 69 kali lagi seperti itu. 69 kali lagi ditambahkan, baru itulah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan digunakan menyiksa manusia nantinya. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Itu yang diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin kepada pemuda-pemuda yang terjerumus kepada penyimpangan pemikiran dengan mengkafirkan sembarangan tanpa ilmu, bil batil, kemudian melakukan aksi pembunuhan, pengrusakan, membuat orang banyak ketakutan. Itu semua adalah dosa-dosa besar, dan cukuplah apa yang beliau jadikan sebagai nasihat. Dan masih ada beberapa ungkapan dari beliau, mungkin kita sambung kembali pada perjumpaan yang akan datang. Para jemaah, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaupun nasihat ini ditujukan kepada mereka-mereka orang-orang yang terjerumus kepada fitnah takfir, dan ini nasihat untuk kita semua, Mari kita taati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya di bawah tuntunan agama Allah untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tinggalkan maksiat dosa di bawah tuntunan agama Allah, karena kita tidak akan mungkin mampu merasakan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala waliyut taufik, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Dr. Asfi Rahmat Azaim hafizallahu taala yang telah menyampaikan kepada kita pembahasan pada sesi di pekan ini. Pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita akan masuk dalam sesi tanya jawab yang tentu pemirsa bisa untuk telepon secara langsung maupun WhatsApp di 0811 6693338. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya di luar tema Ustaz. Haul zakat mal saya jatuh di awal bulan Ramadan. Lalu pertengahan Ramadan itu saya menerima sewa toko Ustaz.
Apakah sewa toko yang saya terima itu harus dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat mal yang sudah saya keluarkan di awal Ramadan tadi, atau saya keluarkan pada zakat pada tahun berikutnya, Ustaz? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ya, sebelumnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Wallahu a'lam. Antara haul zakat yang haulnya awal Ramadan dengan harta yang baru di pertengahan Ramadan itu haulnya berbeda. Ya, haulnya berbeda. Maka yang mesti ditunaikan ketika tiba haulnya adalah harta yang berputar dalam satu tahun dari semenjak awal Ramadan yang lalu dengan tibanya awal Ramadan yang akan datang, maka keluarkan harta tersebut sebagai zakat dengan haul yang ini. Kemudian bisa saja bila ditambahkan zakatnya dengan harta yang bertambah di pertengahan Ramadan untuk haul yang kedua. Misalnya untuk satu haul itu bisa dipastikannya hitungannya berapa, maka mempercepat ya menunaikan zakat artinya dengan menggabungkan dua haul sekaligus. Untuk haul yang yang akan berlalu dengan datangnya awal Ramadan tunaikan, kemudian andai misalnya bisa diperkirakan seberapa nanti zakat atau pertambahan uang di haul yang kedua ini dengan mulainya dengan habisnya awal Ramadan, dengan harta yang bertambah di pertengahan Ramadan itu bisa diperkirakan seberapa zakatnya lalu dikeluarkan sekaligus. Wallahu alam, saya rasa tidak mengapa. Ya, tetapi sudah jelas ya berapa penghasilannya dan boleh menambahkan dengan haul dengan zakat di haul yang kedua. Adapun asalnya adalah ditunaikan zakat yang sudah berlalu satu haul, yaitu dari awal Ramadan tahun yang lalu dengan datangnya awal Ramadan tahun ini. Itu yang wajib ditunaikan. Sementara yang kedua yang akan bertambah di pertengahan Ramadan, apalagi mendekati Idul Fitri kan banyak juga pemasukannya. Kalau ingin disegerakan tidak mengapa, tapi bagusnya memang satu haul satu kali penunaian zakat. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum ya, tersebar dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana pemahaman takfiri ini bisa masuk ke dalam pemahaman anak-anak muda, Ustaz? Wasilahnya dari mana saja, Ustaz? Saya tidak ingin anak saya juga terpengaruh dalam pemahaman ini. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala sudah membahasnya ya di kitab ini, di Badlun Nushi ini, kemudian kitab sebelumnya dan persisnya di kitab sebelumnya, karena ini adalah rentetan dari tahapan-tahapan dalam menasihati penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh beliau. Jazahullahu khairan wa barakallahu fi ilmihi. Dia punya kitab sebelumnya yaitu bi ayyi aqlin wa dinin yakunu tafjir wa tadmir jihadan. Menurut akal dan agama mana meledakkan, menghancurkan, membunuh itu sebagai jihad. Dia tanyakan, ini memang tidak ada. Akal sehat juga tidak menerima, apalagi syariat agama yang turun dari langit, dan bahkan agama manusia juga tidak akan menerima. Meledakkan, menghancurkan, membunuh itu jihad. Itu sebagai amal kebaikan. Jadi di kitab tersebut dia menyebutkan salah satu faktornya adalah faktor usia. Karena ketika akal belum matang, walaupun dalam belajar agama ya, seperti kasus Urwah ibn Zubair yang beliau nukilkan ketika salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala, inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Jadi beliau sebelum menanyakan ke bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha memahami bahwa hukum sa'i, karena konteksnya sa'i, fala junaha alaihi an yattawafa bihima, adalah tidak wajib, tidak rukun. Karena di situ ada fala junaha, tidak mengapa untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi dia keliru memahami, dan dia sebelum menukilkan kekeliruan ini
menceritakan kekeliruan ini sampai dibenarkan, diluruskan oleh bibinya dengan sebab turunnya ayat tersebut. Dia mengatakan ketika itu usia saya masih muda. Jadi faktor usia ini berpengaruh sekali karena belum matang, cara berpikir juga belum berkembang, masih mudah diseret kemana-mana oleh siapa yang menginginkan anak-anak muda itu tersesat. Dan kita lihat mereka-mereka yang melakukan tindakan terorisme khususnya di negeri penulis, kita ketika itu masih ada di sana ya, kejadian-kejadian peledakan, upaya meledakkan, bahkan di Haramain mereka berupaya untuk melakukannya. Naudzubillah. Jadi mereka ini anak muda usia-usia SMA atau mungkin tamat-tamat SMA, dan luar biasa yang sangat mengejutkan kita, mereka orang-orang yang hafiz Al-Quran. Jadi kita jangan merasa aman terhadap kita yang anak-anak kita yang belajar agama, yang hafal Al-Quran, lalu terjamin dari penyimpangan pemikiran. Jangan sampai. Jadi ini di antara sebabnya. Dan mereka-mereka yang mendakwahi, mengajak kepada penyimpangan pemikiran ini, biasanya sasaran empuk mereka anak-anak muda. Anak-anak muda, apalagi yang dijanjikan anak muda tersebut untuk menikahi bidadari surga. Kamu mati dengan meledakkan ini akan langsung dipeluk oleh bidadari surga. Siapa anak muda yang tidak mau? Apalagi anak muda yang awalnya jauh dari agama, jadi istilah hijrah. Mungkin dia hijrah. Di negeri kita ini istilah hijrah luar biasa. Jadi kemudian dia merasa ingin hijrah, langsung setelah meninggal dosa sebelumnya banyak, ingin instan langsung masuk surga. Jadi dengan cara seperti itu yang dipahamkan oleh mereka, dimasukkan ke dalam pemikiran mereka. Jadi upaya-upaya kita adalah seperti sekarang ini, memasyarakatkan atau menyebarkan kebaikan, pemahaman yang benar, membaca buku-buku para ulama yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kepada tindakan-tindakan takfir ini, kemudian menuntut ilmu dari guru yang benar, kemudian arahkan anak-anak kepada pergaulan yang benar. Jadi selalu dipantau anak-anak muda. Kemudian kita sebagai orang tua selalu berdoa, minta kepada Allah agar anak kita dijaga. Penulisnya saya sangat selalulah mendengar doa beliau, Allahumma hdini wahdili wahdibi. Allahumma hdini wahdili wahdibi. Ya Allah, tunjuki saya, tunjuki siapa yang saya punya, maksudnya keluarga, anak-anak, tunjuki mereka dan tunjukilah orang dengan saya. Jadi dia meminta agar dia diberi petunjuk, agar keluarganya, anak keturunannya diberi petunjuk, dan agar dijadikan penyebab petunjuk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijaga agamanya. Kita juga harus memantau bagaimana memasukkan mereka ke sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Juga kita harus pandai-pandainya mencari lembaga pendidikan agar anak kita menimba ilmu di sana. Guru-guru yang dihadirinya, teman dekatnya. Apalagi sekarang yang sangat besar pengaruhnya adalah berguru dari dunia maya, yang tak tahu kita siapa orangnya. Dan mereka-mereka yang orang-orang yang terjerumus kepada orang-orang yang membawa pemikiran takfir ini, itu menyebarkan racun-racunnya di internet. Maka kita harus memantau anak-anak kita. Kalau sudah mulai mulai mengatakan hal yang bukan-bukan, kata-katanya menyalahkan sana, bahwa si fulan ini kita hidup di negara kafir misalnya, kita susah untuk menerapkan agama, kemudian sudah mulai menilai orang tuanya, bapak sudah menyimpang agama bapak dan seterusnya. Kita harus hati-hati dan tanyakan apa pandangannya terhadap pelaku dosa besar sesuai dengan tuntunan agama. Jadi memang sasaran dari mereka-mereka yang menyebarkan pemikiran seperti ini adalah anak-anak muda. Maka anak-anak kita harus dijaga, dipantau, dilihat di mana disekolahkan, siapa teman-teman dia dalam beragama. Kalau sudah mulai mengucil-ngucilkan diri dan memunculkan pemikiran, pandangan-pandangan tentang kesalahan-kesalahan di sekitarnya yang dianggapnya menyimpang, dosa-dosa besar dan seterusnya, bukan berarti ini kesalahan mutlak kesalahan, tetapi ini awal dari penyimpangan. Ya.
kita harus waspada dan tentu jangan lupa mendoakan anak-anak kita agar selalu dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Baik pemirsa dimanapun berada, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum alaikum. Ketika kita sudah terpapar sedikit pemahaman yang Ustadz jelaskan tadi Ustadz, dalam artian terpengaruh atau terkena syubhat, apa hal pertama yang harus kita lakukan Ustadz? Barakallahu fiik. Yang pertama, kalau kita menyadari itu sebuah kesalahan, bertaubat kepada Allah. Misalnya kita terpapar dan merasa itu adalah sebuah kesalahan dan penyimpangan, ya segera tinggalkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pemahaman yang benar, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat, bersyukur kepada Allah, karena tidaklah yang memahamkan kita, menyadarkan kita bahwa itu sebuah penyimpangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah. Bersyukur kepada Allah yang telah menyadarkan kita, yang telah membuat kita merasa itu penyimpangan. Karena kalau tidak, sejauh apapun penyimpangnya kita juga tidak sadar. Al-Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka sudah sejauh itu menyalahkan para sahabat, menganggap para sahabat dalam kesalahan, sementara mereka yang ada di pihak yang benar. Padahal sebaliknya tentunya, karena yang di mana ada sahabat di situ kebenaran. Ya, mereka tidak mengatakan demikian. Ketika ada para sahabat di pihak lawannya, mereka menganggap para sahabat semuanya salah dan mereka yang benar. Dan mereka tidak sadar itu. Tidak sadar. Bahkan sudah disampaikan oleh Ali pandangan-pandangannya, dan bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika berdialog dengan mereka. Alhamdulillah sebagian yang merasa itu kesalahan bertaubat. 2000 orang kurang lebih ya, yang bertobat meninggalkan pemikiran yang sesat tersebut disebabkan oleh dialog antara Abdullah bin Abbas dengan mereka. Jadi kalau kita merasa ada terpengaruh oleh pemikiran tersebut, ada merasa, ini adalah taufik dari Allah. Karena merasa itu adalah hidayah. Nah, yang kedua bersyukur. Yang pertama bertobat, yang kedua bersyukur karena Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita. Yang ketiga adalah belajar dari guru-guru yang kita kenal tidak menyimpang, ya, kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, selalu menyuarakan agar meninggalkan bentuk-bentuk pemikiran yang mengkafirkan, Al-Khawarij, Mu'tazilah, kemudian tindakan-tindakan yang merusak, ya, tindakan terorisme. Bila seperti itu pemikiran guru kita, maka insya Allah kita akan merasa aman. Bersembunyi-sembunyi dalam urusan agama, menutupi agar tidak ada yang tahu, ini merupakan taksisu dhalalah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bila engkau melihat ada sekelompok orang yang bersembunyi-sembunyi untuk melakukan sesuatu dalam agama ini dan berupaya agar tidak diketahui oleh orang banyak, maka ketahuilah bahwa mereka sedang membangun sebuah kesesatan. Karena agama ini tidak ada yang disembunyikan, ilmu tidak ada yang disembunyikan. Karena tujuan ilmu itu disebarkan agar diketahui oleh orang banyak. Bila nanti ada perbedaan pendapat, ya jelaskan, ini alasan kita, ini dalilnya, dan kita tidak menyembunyikan apa-apa. Memang ada di antara ilmu itu yang mungkin menentukan waktunya untuk disampaikan, tidak tepat disampaikan kapanpun dan dimanapun, karena ini termasuk fikih, ya, menyampaikan ilmu sesuai dengan keadaan. Tapi kalau prinsipnya menyembunyikan dan bersembunyi-sembunyi, ini adalah taksisu dhalalah, sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bertaubat, bersyukur, cari guru yang lebih selamat, kemudian yang terakhir berdoa selalu agar dijaga dari penyimpangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum Ustaz, terima dari pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Radio Hidayah 103,4 FM Pekanbaru.
Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Pekanbaru. Izin bertanya, bagaimana cara bertaubat nasuha dari dosa zina? Kadang suatu saat ada keinginan untuk melakukan lagi. Alhamdulillah bisa juga menahannya. Apakah merasa keinginan itu taubatnya diterima atau tidak Ustaz? Dan bagaimana cara menghilangkan di pikiran rasa keinginan itu Ustaz? Jazakumullah khairan. Zina adalah dosa besar, perbuatan keji, kotor. Ya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Bila seseorang terjerumus kepada zina, maka segera bertobat dengan taubat nasuha. Dengan benar-benar taubat. Menyesali, meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Ya, berusaha agar tidak kembali berbuat dosa. Bila dikhawatirkan ya terjerumus kembali kepada zina, tinggalkan sebab-sebabnya. Tinggalkan sebab-sebabnya. Pembunuh 100 orang, sebenarnya dia sudah ingin bertobat semenjak lama. Mungkin sebelum sampai 99 orang dia membunuh orang, dia sudah merasa menyesal dia. Tapi karena sebab berbuat pembunuhan itu masih ada di sekitarnya, tinggal di negeri yang buruk, maka dia susah untuk melepaskan dosa membunuh. Makanya ketika dia berjumpa seorang ahli ilmu, dia berikan solusinya. Tinggalkan negerimu, pindah ke negeri yang lebih baik. Engkau akan bisa meninggalkan dosa. Jadi, untuk kasus yang dalam pertanyaan tadi, jika ada keinginan-keinginan lagi, ini ada pertanyaan. Apakah yang bertanya ini, yang terjerumus kepada perbuatan zina ini, punya pasangan? Ya, punya pasangan. Bila tidak punya pasangan, segera menikah. Segera menikah. Allah SWT menghalalkan nikah, mengharamkan zina. Nikah dalam kondisi seperti ini ibadah yang mulia. Makanya Nabi dalam hadis yang tadi kita bacakan, ya ma'syarasy syabab, tadi pagi kita bacakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segera. Karena nikah itu menundukkan pandangan mata dan menyelamatkan atau melindungi kemaluan, menjaga kemaluan. Itu tadi, lakukan sebabnya. Kalau belum menikah dan khawatir terjemur, ada pemikiran-pemikiran untuk mengulangi zina lagi, segera menikah. Dan bahkan dalam kondisi yang seperti ini, nikah yang hukumnya tidak akan selalu sama, ada kadang wajib, ada kadang sunnah, ada kadang hanya biasa saja, yaitu mustahab. Ya. Dalam kondisi seperti tadi, itu sudah wajib hukum nikah baginya. Kalau dia khawatirkan berbuat zina lagi, wajib menikah. Ya, wajib menikah untuk menjaga diri. Ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar. Kemudian bila sudah menikah tetapi masih merasa khawatir karena lihat sebab-sebabnya. Sudah menikah, sudah punya istri misalnya. Ya. Di antara penyebabnya adalah melepaskan pandangan mata tanpa ada kontrol sama sekali. Karena awal dari langkah zina itu adalah pandangan mata. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat An-Nur itu, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang yang beriman, tundukkan sebagian pandangan mata. Setelah itu Allah mengatakan wayahfadhu furujahum, dan jaga kemaluan. Antara pandangan mata dan kemaluan ini sangat erat ya, kontak mengontaknya. Kalau pandangan mata sudah tidak bisa terjaga, maka akan semakin dekat langkah-langkah menuju zina. Jadi kalau sudah menikah tetapi masih ada pikiran-pikiran untuk ke situ, maka perhatikan, introspeksi diri. Mungkin pandangan mata juga tidak bisa dijaga, tundukkan pandangan mata. Kemudian selingi dengan puasa. Ya, karena Nabi mengatakan,
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Yang tidak bisa menikah banyak puasa, karena puasa itu memutuskan syahwat. Artinya mengurangi gejolak kobaran-kobaran syahwat, melemahkan kobaran-kobaran syahwat. Jadi berpengaruh juga untuk menjaga kemaluan di samping menjaga pandangan mata. Ini mungkin beberapa solusi, dan dekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, jauhi segala sarana yang mengajak ke tontonan, ya juga harus dijaga, pandangan mata dijaga, pergaulan juga, teman-teman dekat juga harus dijaga, dan berdoa kepada Allah agar selalu diarahkan, ditunjuki kepada jalan yang terbaik. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Barakallahu fiik Ustaz. Kita bacakan pertanyaan terakhir. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya janganlah kita mencampur adukan yang batil dan yang hak. Apa maksudnya Ustaz dan apa contohnya dalam kehidupan kita? Jazakumullahu khairan. Iya, di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman 42 ya. Wala talbisul haqqa bil batili. Ya. Dan janganlah kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun. Ayat ini sebenarnya sudah ada jawabannya ya, menjawab pertanyaan tadi. Jadi tujuan mencampur adukkan antara kebatilan dengan kebenaran itu agar kebenaran semu, pudar, samar-samar. Jadi dicampurkan dengan kebatilan. Ini tujuan dari mencampur adukkan. Saya akan bacakan tafsir Sa'di rahimahullah. Tsumma qala wala talbisu ay takhlitu. Jangan kalian campuri atau campurkan al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Kebenaran dengan kebatilan dan kalian sembunyikan kebenaran. Fanahahum an syai'aini. Di sini Allah melarang dari dua perkara. Yang pertama an khaltil haqqi bil batil. Yang pertama mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua wa kitmani al-haq, menyembunyikan kebenaran. Li'anna al-maqsuda min ahli al-kutub wal ilmi tamyiz al-haq wa izhar al-haq liyahtadiya bidzalika al-muhtadun wa yarji'a ad-dallun wa taqumu al-hujja 'ala al-mu'anidin li'anna Allah فصل آياته وأوضح بيناته ليميز أو ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسهم إحدى الحالتين. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kata beliau, jadi maksud dari yang diinginkan dari orang yang memiliki ilmu adalah membedakan dengan jelas yang hak dan menampakkan kebenaran tersebut agar orang-orang yang ingin hidayah jelas baginya hidayah, agar orang-orang yang sesat jelas baginya mana kesesatan tersebut, sehingga mereka tegak di atas hujjah ya. Ada yang benar dengan yang salah jelas nampak oleh mereka, antara melihat gelap dan terang, antara melihat matahari dan bulan bisa mereka bedakan. Allah Subhanahu wa taala memisahkan dengan ayat-ayatnya ya, menegaskan dengan jelas ayat-ayatnya, keterangan-keterangannya agar hak dengan yang batil tampak dan seterusnya. Barang siapa yang mengerjakan ini dari ulama, menjelaskan yang hak dari yang batil, maka mereka adalah pengikut para rasul, orang-orang yang membukakan pintu hidayah. Yang tidak dan justru mencampur adukkan yang halal disamar-samarkan, dibuat alasan-alasan sehingga jadi yang haram, maksud saya yang haram dibuat alasan-alasan sehingga yang haram
tidak lagi haram yang sempurna tetapi tercampuri, ya. Seperti misalnya riba, lalu ditafsirkan riba itu adalah begini-begini sehingga jauh dari konteks yang aslinya. Ini menyamar-nyamarkan, sehingga orang mudah melakukannya. Ini contohkan oleh Nabi SAW di hadis Nu'man bin Bashir, ya. Inna likulli malikin himan karra'i yar'a haula al-hima. Seperti pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar area yang terlarang untuk bergembala, ya. Nah, di sekitar itu, dan area itu tidak ada pagarnya. Nah, sementara kambingnya dilepas di sana. Lalu di sekitar hima itu, area larangan itu, taman rumput, ya. Jadi mereka kambing-kambingnya mengambil makanan di sana, tapi kan tidak bisa dikontrol kemana mereka akan. Sedang asik makan, tiba-tiba masuk ke area larangan. Seperti itu pula lah keadaan orang-orang yang menyamar-nyamarkan yang haram sehingga orang mudah melakukan yang haram. Makanya kata Nabi SAW, man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang takut terhadap perkara yang syubhat. Yang syubhat itu yang tidak jelas halal dan haramnya. Tidak jelas haramnya dan haramnya. Karena tidak jelas halal dan haramnya, sebagian orang kan berani, kan tidak jelas haramnya, kan tidak apa-apa saya kerjakan. Ini termasuk campur adukkan yang hak dan yang batil. Tapi kalau orang sudah khawatir, tidak tahu hal haram tapi dia tidak kerjakan untuk menjaga agamanya, maka dia tidak kerjakan karena belum jelas. Ini orang yang menjaga dirinya, menjaga agamanya. Adapun orang yang berani ketika tidak tahu hukumnya antara halal dengan haram, dia beranikan diri untuk melakukannya. Itu kan tidak selamat. Mana tahu dia haram. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi contohnya seperti tadi. Banyak hal-hal yang asalnya haram disamar-samarkan orang. Ini dibuatkan dalil-dalil, alasan-alasan atau dalih-dalih bahwa dia tidak haram. Seperti riba misalnya. Riba, ya, bunga bank misalnya, dianggap itu bukan riba, ya. Hasil pinjam meminjam, ya, ketika menarik keuntungan itu bukan riba, ya. Orang meminjam ke bank, kemudian nanti ada tambahannya, ya, ketika dia melunaskan dengan cicilan. Nah, tambahan ini bukan riba. Maka dibuatkan istilahnya bunga kan indah. Ini termasuk mencampur adukkan sesuatu yang terlarang dengan yang tidak terlarang. Ini sebagian dari contoh yang dimaksud dengan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sehingga yang batil dilakukan, menyamar-nyamarkan yang batil sehingga dianggap benar. Ini semua terlarang dalam agama berdasarkan ayat di surat yang tadi kita bacakan, Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufiknya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Ustaz, saya dari pertanyaannya, pemirsa dimanapun berada, mungkin untuk pertanyaan terakhir dapat kita bacakan pada pagi menjelang siang kali ini karena waktu juga membatasi. Dan sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini, kami minta kembali kepada Buya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita. Fatafadhal masykuran. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada beberapa poin yang ditekankan sekali oleh Syekh Abdul Muhsin terhadap ketika menasihati pemuda, orang-orang yang terjerumus kepada pemikiran takfir tadi, yaitu mereka ditekankan untuk bertakwa dengan sebenarnya. Bertakwa dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang membuat mereka menjaga Islam mereka, menjaga iman mereka, menjaga keluarga mereka, menjaga umat mereka, jangan sampai merusak nama Islam dengan tindakan tersebut. Yang kedua, mengingatkan mereka untuk berhijrah dengan baik, berjihad dengan benar. Maksudnya adalah kembali kepada ilmu, belajar dari para ulama
Ya, jangan sampai mencampakkan atau meremehkan para ulama. Mereka sama sekali tidak percaya dengan kibar ulama. Seperti di negara penulis, pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir ini, yang melakukan peledakan-peledakan, itu justru mengatakan bahwa para ulama itu bukan ulama, tetapi umala, yaitu penjilat-penjilat penguasa. Kalau sudah seperti itu dituduhkan kepada para ulama, bagaimana mereka bisa mengambil ilmu dari orang-orang yang tua beruban dengan ilmu yang benar, dengan pengamalan yang lurus dan manfaat kepada umat yang juga luar biasa. Jadi ini yang ditekankan sekali, dan semua dari penyimpangan tadi sebabnya adalah faktor usia yang muda, kemudian menjauh dari para ulama. Nah, sekarang kita arahkan para pemuda untuk tumbuh besar dalam keadaan baik, ya, tidak menyimpang, nasya'a fi ibadatillah, beribadah, melakukan ketaatan dan belajar dengan sungguh-sungguh, duduk di majelis-majelis ilmu, belajar kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan benar. Sangat banyak para ulama sekarang ini, kita bisa menggali ilmu dari mereka. Ustaz-ustaz kita yang juga mengajarkan ilmu, membacakan kitab-kitab ulama dan mengajak kepada agama Allah dengan dalil, dan tidak mendidik murid-murid mereka untuk taklid sampai kepada diri mereka sendiri. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada pemateri kita Dr. Asfi Rahmat Azai MA hafizahullah taala yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada siang hari ini. Dan tentunya pemirsa dimanapun berada, demikianlah siaran program kita dalam konsultasi syariah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan juga terima kasih jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dan juga kepada media yang telah menayangkan siaran program kita pada hari ini, baik di Surau TV, Radio DFM, Hidayah FM Pekanbaru, dan juga media kerjasama Artivisi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Fikum. Ustaz, izin Ustaz.